Welcome back dalam siaran pendidikan interaktif, tentunya masih bersama saya Michelle Medina dan Ibu Saara Suaib. Dan untuk adik-adik yang baru bergabung jangan khawatir karena masih banyak soal dan indikator yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu kita mau mengingatkan bahwa adik-adik mulai sekarang bisa telepon ke studio langsung di 0800 140 3046 atau melalui SMS di 0852 8386 8667 atau juga bisa melalui Facebook di Televisi Edukasi. Oke Ibu, kita langsung mau membahas apa nih soal sekarang? yang berikutnya ya? Soal yang berikutnya, silakan Ibu. Baik, mari kita bahas soal yang berikutnya. Masih indikator yang sama, karena tadi di indikator pertama, selain tentang communicative purposes, kita juga akan membahas tentang factual information. Jadi kalau factual information adalah informasi yang tertera dengan jelas yang ada di dalam teks. Oke, mari kita lihat soalnya adalah soal yang ketiga. Oke. Soalnya masih merupakan sebuah greeting card ya. Dalam hal ini greeting cardnya tidak terkait dengan celebration, tapi terkait dengan memberikan ucapan selamat. Oke. Kak Michelle bisa tolong dibantu untuk membacakan teksnya? Bisa. Oke. Dearest Lika, congratulations on your success. Yep. Now you are in grade 9. From Dian and Ira, your friends in 8C. Oke, so pertanyaannya adalah kita lihat who sent the card. Who sent the card? Jadi it's very easy kan ya? Karena langsung ditanyakan siapa sih yang mengirimkan kartunya. So you have some names here ya. Apakah A, Lika and Dian, ataukah B, Ira and Lika, or C, friends in 8C, atau D, Dian and Ira. So what do you think? Pastinya kalau pengirim berita atau pengirim surat or greeting card tertulis paling bawah ya. Dan it is very clear here. Sangat jelas di sini yaitu from Dian and Ira. So Dian and Ira. yeah, your answer must be D. Ya, oke, great. Oke, baik Ibu, kita tahan dulu. Soalnya kita ada pertanyaan yang masuk lewat Facebook dari Randy. Dan dia bertanya bagaimana cara membedakan undangan resmi dan tak resmi. Oke, untuk Randy yang bertanya lewat Facebook ya, bagaimana cara membedakan undangan resmi dan tidak resmi? Yang tadi Bu Sarah singgung sedikit yaitu informal dan formal invitation. Biasanya kalau formal invitation bahasanya pun akan berbeda. Jadi let's say for example dari salutation, dari greetingnya saja sudah berbeda. Misalnya cordially invite ya. Kalau misalnya informal biasanya langsung kalimat ajakan, let's join our party. Itu pasti informal. Tapi kalau misalnya yang formal, dari segi bahasanya saja sudah berbeda Randy. Jadi, would you like atau I would like to invite you to my graduation party and so on. Okay? Tentunya lebih complicated ya Bu ya? Ya, bahasanya lebih formal ya. Lebih formal and also kalau di informal lebih friendly ya. Lebih friendly. Lebih friendly. Let's join our party. Kan lebih langsung casual, mengajak ya. Oke. Oke, kita akan lihat untuk teks yang tadi kita bahas, ada beberapa vocabulary yang bisa membantu kalian atau menambah wawasan kalian ya dalam berbahasa Inggris. Oke, yang pertama friends ya, tadi yang mengirimkan greeting card ini pasti dari temannya tadi ya, teman di kelas sebelumnya. Oke, friends, and also congratulations. Oke, memberikan ucapan selamat. It can be one of your success ya, memenangkan sesuatu, mengucapkan sesuatu atas kelahiran putra and so on ya. It can also congratulating someone or congratulation, memberikan ucapan selamat. And we have the word success ya. This is one of the young people ya who got success. Okay. Ya. Dan jadi kesuksesan atau keberhasilan ya yang dicapai. Ini congratulations, lagi memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang berhasil mencapai sesuatu ya. Oke.
Ya. Oke, kita langsung ke materi sekarang, Bu. Kita masuk ke materi ya. Nah, dari vocabulary yang sudah kita berikan, semoga bisa membantu ya apa yang kalian bahas dalam teks tersebut. Nah, sekarang Bu Sarah bertugas untuk memberikan pengertian tentang informasi faktual. Oke, jadi apa sih informasi faktualnya? Karena tadi pertanyaan yang disajikan adalah who sent the card? Siapa yang memberikan kartunya? Tadi Bu Sarah sudah menyinggung sedikit tentang informasi faktual, karena informasi faktual ini adalah informasi yang ditanyakan tertera dengan jelas dalam teks. Ya, dapat diperoleh dengan cara melihat sekilas atau membaca dengan cepat. We call it scanning. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan semacam ini, you don't need to read the whole text, tapi langsung ke informasi yang dibutuhkan. Kita lihat kuncinya ada di mana sih? Kuncinya ada di jenis pertanyaan yang digunakan atau kata tanya yang digunakan, Kak Michelle. Biasanya merupakan jawaban pertanyaan dengan kata tanya who, where, when, what, and how. How-nya ini diikuti oleh adjective lain, let's say for example, how long, how far, ya. Karena pertanyaan semacam ini, itu kan jawabannya sudah cukup jelas ya, Kak ya? Cukup jelas. Let's say kalau ditanya who, pasti refer to a person kan? Yes. Langsung ke orangnya. Kemudian where, tempat. Kita harus cari tempat. When itu waktu, what itu apa, and how, kita lihat kalimat yang atau kata yang mengikutinya apa. Oke. Bu Sarah akan langsung ke soal berikutnya. Soal kedua, this is also school announcement yang tadi sudah kita bahas. Oke. Sekalipun teksnya agak panjang, don't worry karena kita sedang membahas factual information. Tentu saja pertanyaannya pertanyaan yang langsung harus menemukan jawabannya. You don't need to read the whole text, oke? Oke, kita lihat langsung pertanyaannya ya. Nanti Bu Sarah kembalikan ke teks untuk melihat. Oke, if you cannot attend the meeting, you should blah blah blah. Nah, ini kalimat pertanyaannya harus kalian pahami. If you cannot attend the meeting, you should blah blah blah. Jika kamu tidak bisa hadir ke pertemuan ini, kamu harus bagaimana? Kita lihat di kalimatnya langsung. Should anyone be unable to attend the meeting, find Mr. Elder for permission and further details about the agenda. Oke ya, jadi disinilah kalimat yang sama persis dengan pertanyaannya. Bagi yang tidak bisa hadir ke pertemuan harus menjumpai Mr. Elder. So, it's very easy. Dari A, B, C, D, jawabannya apa? Oke? Pasti jawaban kalian akan tertuju langsung pada option iya. Pintar sekali. Ya. Ask for permission from Mr. Elder. Itu jawaban yang tepat. Oke, selanjutnya kita coba bantu Kak Michelle dengan vocabulary ya. Baik. Ada beberapa vocabulary, ini agenda tadi biasanya kalau untuk rapat kita butuh agenda rapatnya apa sih, yang mau dibicarakan apa sih ya, so it is agenda. Oke, this is meeting, tadi kita sudah discuss, jadi meeting itu kadang ada yang informal meeting, ada yang formal meeting. Kalau informal meeting probably berjanji atau bertemu dengan friends ya. Iya. Ada girls basketball, karena yang kita bicarakan adalah tim basketball yang mau rapat ya. Kebetulan girls basketball. Okay. And then we have also this one ya, Bu ya. Kalau ini menunjukkan kehadiran ya. Yeah. Jadi diundang rapat, hadir, all biasanya student in the classroom untuk menunjukkan kehadirannya mereka raise hand. Ya. To attend, menghadiri ya. Oke. Iya. Jadi to attend a meeting, menghadiri rapat. Oke, terima kasih Ibu Sarah atas penjelasannya. My pleasure. Dan kita akan kembali lagi dalam siaran pendidikan interaktif berkisi-kisi menuju ujian nasional setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.